Ya, jadi kalau di kita lagi akumulasi, Hans. Jadi kita melihat bulan Januari ini bulannya akumulasi kok. Gitu. Kita senang apa namanya Januari kalau ngelihat historis beberapa tahun terakhir itu kan Januari itu kecenderungannya volume transaksi besar di sana. Nah, yang menariknya mungkin teman-teman para investor atau trader lagi holiday semua nih masih. Nah, biasanya mereka yang sudah energinya di bursa itu pasti ketika masuk, katakanlah di minggu depan masuk, itu nggak akan mau ketinggalan barang. Nah, jadi teman-teman yang sudah mulai memantau market dari sekarang tuh harusnya udah chip in di sini di minggu-minggu ini ya, udah mulai masuk barangnya. Nah, saya ngelihat kalau kita ambil list emiten ya Hans ya, saya kembali lagi ke Semen Gresik nih. Saya mention Semen Gresik karena saya ngikutin story right issue-nya itu Hans. Itu kan dia right issue di 6.600 ya, sekitar segitu. Terus sekitar 5,5 T dia akumulasi dan itu sukses. Erick Thohir itu happy banget. SMGR sama BRIS itu sukses hajatan right issue-nya. Nah, jadi kalau ini saya punya beberapa catatan. Jadi kalau saya cari tahu dia mau ngapain dengan right issue-nya si Semen Gresik ini. Jadi intinya dia memang akan ekspansi dari bisnisnya, tetapi sudah mulai bergeser nantinya ke penggunaan bahan bakar alternatif. Jadi dia tidak menggunakan lebih banyak lagi batu bara di sana. Mereka tahu batu bara harga udah mahal. Mereka kan terkorelasi ya dengan harga batu bara. Nah, dan nantinya juga mereka akan membangun green zone. Jadi limbah-limbah industrinya itu diolah lagi, bisa menjadi bahan baku lagi. Jadi seperti recycle lagi gitu. Berputar lagi di sana, limbah itu berputar jadi bahan baku lagi. Nah, ini cukup menarik. Dan yang kedua, ada yang satu saya highlight. Kenapa Semen Gresik ini saya mention juga dan saya lihat juga di sini. Jadi 75% proyek strategi infrastruktur nasional itu dominasinya oleh grup Semen Gresik ini, kontribusinya. Jadi bisa dikatakan ini barang monopoli nih sebenarnya nih untuk bisnis semen. Nah, kita berharap kondisi normal sekarang sudah tidak ada cerita COVID lagi, kembali lagi ke cerita-cerita, ayo pertumbuhan ekonomi tinggi dengan infrastruktur yang dikencangin lagi. Otomatis berdampak dong ini. Apalagi Semen Gresik sudah mempersiapkan diri dengan rate isunya dari Desember ini. Dia sudah siap-siap nih. Nah, yang ketiga, yang menariknya, biasanya saham-saham yang sudah punya hajatan rate issue, terutama yang BUMN ya, Hans ya, nggak lama, itu balik lagi, ke atas lagi naik. Karena kan ya otomatis dana negara, chip in di sana, mereka juga masuk dong di harga-harga right issue 6.600, pasti berharap ada capital gain juga di sana, Hans. Nah, teman-teman lihat, itu terrealisasi di BRIS hari ini kan. Nah, saham BRIS pun sama akan terjadi right issue. Nah, ini salah satu emiten yang kita lagi lihat Hans di cabang Bandung. Itu termasuk BRIS juga. BRIS sudah kita pantau ketika dia right issue di harga 1.000 kemarin yang dia butuh 5 T. Dan ini pun juga sama. Saham ini yang dimention oleh Pak Erick Thohir, saya happy katanya dengan hajatan BRIS ini sukses, keserap semua. Bahkan oversubscribe katanya. Akhirnya saya coba cari tahu lagi. Dia sampai Q3 2022 itu kan ternyata laba bersihnya naik 42%. Nah, yang menariknya ini, BRIS ini kan punya pangsa pasar yang besar. Karena bagaimanapun, kita tahu industri halal di Indonesia masih besar pasarnya. Nah, BRIS ini bank yang saat ini bank syariah yang terbesar secara aset dan punya penetrasi yang cukup besar ke masyarakatnya. Jadi seperti BRI-nya kalau yang di konvensional. Nah, jadi ini cukup menarik kalau teman-teman lihat saham BRI yang konvensional pun seperti itu kan, dengan labanya yang cukup besar, dengan market cap yang besar juga bisa terjadi itu di BRIS untuk yang kategori syariah. Jadi bagaimanapun kalau saya lihat sepertinya BRIS pun kembali ke level harga 2.100-nya itu ya nggak sulit ya Hans ya, itu cukup mudah. Jadi dua saham ini yang di Trimegah Cabang Bandung kita lagi sorot ini, terutama Semen Gresik yang belum bergerak untuk hari ini. Jadi saya lihat ya sampai Februari sih masih oke di Semen Gresik kan. Ya. Itu Hans. Ya, jadi kalau tadi Bisma bicara soal sentimen berarti ya Bisma ya. Nah, kalau kita lihat itu memang kemarin kalau benar-benar kita perhatikan ya ke time horizon lebih panjang itu memang ada
gap area kecil ya, dan dia sebenarnya udah tutup gap area sih. Nah, memang sebenarnya kita ngomong dari technical ya, kita mau betting, sebenarnya kita betting ya, ini bakal close apa enggak, itu di bakal mantul apa enggak. Kebetulan waktu itu storyline-nya ada red issue dan setelah red issue dia jalan. Tinggal sekarang sampai ke atas apa enggak kita harus lihat tren kembali lagi ya. Secara fundamental ada sentiment, secara tren atau secara technical sebenarnya inline nggak dengan dia punya technical. Nah, tadi kalau SMGR ya, Bisma, mungkin sekalian ya, tadi ada yang tanya beberapa orang, kalau bank-bank gede gimana tuh? Bisma ada view nggak tentang bank-bank gede kayak BBRI lah, BMRI, BBCA, dan lain-lain? Itu kalau nanya tadi ada bank, sekalian di bawah. Kalau bank gede, untuk big banks, kita lagi masuknya ke BNI, Hans. Sorry, yang BNI. BNI. BNI, betul. Jadi, kita suka dari sisi kinerjanya dia itu kan dia sampai bulan 11 kemarin tuh dia hampir mencapai 17T itu pendapatannya. Jadi naik bahkan tinggi di atas konsensusnya dia. Jadi cukup menarik untuk saham BNI ini. Tapi kalau kita cermatin sisi teknikal, mungkin Hans nanti bisa bantu juga dari sisi teknikalnya juga. Ini BNI ini kan juga masih dalam posisi uptrend, bahkan kalau saya melihat saya ngelihatnya masih strong uptrend. Jadi masih cukup menarik. Kita tinggal nyari timing untuk buy kapan masuk di level moving average yang udah menyentuh. Kalau saya lihat sih di level EMA 100-nya ya, saya kayaknya udah masuk untuk akumulasi beli. Terus hari ini tadi saya sempat screening volume buy di 5 hari terakhir perdagangan BNI, itu majority-nya udah net buy semua tuh, Hans. Cukup menarik untuk BNI ini, untuk menarik. Dan kalau untuk laporan keuangan, kalau saya sih yakin lah grup big banks, apalagi big four banks ini pasti keren-keren semua laporan keuangannya untuk di full year 2022. Kita tinggal menikmati besaran dividennya aja yang kita tunggu deh, sambil ngambil capital gain-nya. Jadi teman-teman harus bisa double jackpot nih harusnya di big bank kayak gini, kalau masuknya dari bulan-bulan ini ya. Iya. Nah, sebenarnya ada benar juga ya, kalau kita mau ngomong ya, awal tahun itu paling enak ya, proyeksi satu tahun. Jadi kalau semuanya kita ngomong ya, Bisma, tunggu kita bahas BNI dulu deh. Nah, tadi kalau BNI itu sebenarnya yang gue lihat tuh biasanya dia divaluasi lebih rendah daripada bank lain sih. Tapi kalau bank-bank yang besar ya kayak BBRI lah, BMRI, BBCA, basically kita cuma tinggal pilih salah satu ya. Anyway, mereka semua bakal sustain, dan juga weightingnya dia juga termasuk paling gede ya. Nah, mungkin saran lainnya mungkin gua rasa gini sih, awal tahun ini sebenarnya paling enak itu buat resolusi untuk 1 tahun ke depan. Nah, contoh ya, kalau kemarin ya kita lihat by awal tahun 2022 ya, kayak BMRI itu punya return 41% lah, terus kayak BBNI itu 37%, BBCA itu 17%, BBRI itu 18%, malah sebenarnya kalau gua lihat yang tahun lalu nggak naik ya harusnya tahun ini bisa naik lebih tinggi ya. Tapi sebenarnya resolusi 1 tahun ke depan ini apa sih? Berarti lagi kalau kita mau taruh duit nih, chip in di satu, yang mana yang paling gede atau sebenarnya yang paling bagus ya? Sebenarnya ada bagusnya kita mulai dari bulan Januari tadi ya, Bisma ya. Nah, 41% BBNI, dari Bank Mandiri punya kinerja sebenarnya gede banget ya, karena orang-orang selalu bisa BBCA selalu lebih gede. Sebenarnya tahun yang lalu BMRI jauh lebih cuan ya, 41% ya. Daripada teman-teman trading keluar masuk, ujung-ujungnya malah loss 40%. BBRI dari awal tahun 40% lebih loh gitu. Nah, itu mungkin kalau bank-bank besar ya kita hitungnya 1 tahun mulai dari Januari itu. Ya, terus tadi gimana? Mungkin tadi Bris teman-teman sudah ada ini, ada penjelasan dari Bisma. Mungkin kita ngomong BBNI ya BBNI by technical bagus apa enggak? Ya, kalau dari technical memang dia belum trend ya. Cuman kalau kita masuk sekarang sebenarnya risknya kalau kita jaga sampai ke support yang paling dekat aja ya mungkin sekitar ya 3%, 4% ya, which is sebenarnya kecil banget ya dibandingkan rewardnya. Kalau memang
nanti ya Q1 itu enaknya apa nih? Q1 itu kita bisa berharap laporan Q4 punya atau 1 tahun punya earning itu kelihatan tuh. Nanti keluarnya di Q1 kan. Nah, mungkin bank akan jalan apa enggak? Biasanya bank itu selalu keluar lebih dahulu. Nah, tinggal teman-teman lihat ya, bank mana yang akan progres bagus di tahun lalu, nanti resultnya akan bagus di tahun ini. Nah, itu mungkin yang kita cari. By technical, waktu dia keluar, apa dia punya laporan, ya mungkin kita udah bisa liquid gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut gua salah satu triknya. Tapi kalau by technical bisa pakai nggak? Ya by technical aja sebenarnya bisa ya. Cuma pendekatannya paling enak tuh downside atau risknya berapa bisa kita terima sehingga kita lebih nyaman ya. Oke, nah terus kalau dari BTPS gimana tuh Bisma? Ada view nggak BTPS? BTPS jujur kita nggak masuk watchlist kita itu di situ Hans untuk di cabang Bandung, jadi kita nggak lihat BTPS Hans. Mungkin Hans punya update juga di BTPS kah? BTPS ini sebenarnya salah satu yang gue cuma lumayan suka ya kemarin ya. Tapi gue cut loss karena berharap dia naik, tapi dia nggak langsung naik. Harusnya gue udah batasin risiko ya. Waktu itu di harga berapa 3.030 something. Nah sekarang kalau kita lihat BTPS ya, kalau memang isu-isu ESG itu masih diangkat lagi, sebenarnya BTPS ini salah satu bank yang ada ESG-nya ini. Nah, ESG bukan cuman yang kayak energi terbarukan segala macam, karena ada unsur sosialnya di BTPS ini, salah satunya dia punya ya. Tinggal kita lihat secara valuasi murah atau enggak, yang kedua ada sentimen atau enggak. Nah, kita lihat dari BTPS sekarang kalau by technical ya memang dia udah bisa lihat ya risknya bisa enggak gitu besar lah ya, mungkin kayak 5 sampai 7% itu kita bisa jaga risknya dengan rewardnya mungkin ya 14% lah paling kalau kita mau agak pendek ya bro. Nah kalau bank-bank lain sebenarnya banyak yang menarik ya, cuman kalau gua mau aman, duitnya lumayan size gede, gua akan timpokin ke bank-bank yang lebih gede ya, kayak BBCA lah atau BBRI lah gitu ya. Kenapa? Duh, bro, kalau lu lihat ya bro ya, dari 2016 something ya, yang loss ya, kita ngomong yang loss dulu nih. Kalau kemarin waktu era tek-tekan ya bro ya, lu lihat ada banyak banget tuh loss tuh pasti 30% lebih. 30%, 50%, bahkan dari 70%. Nah, sekarang lu mau lariin kemana? 70% harus cari saham alfa kan agak susah ya bro ya. Yes. Tapi perlu lihat dari tahun 2016 sampai sekarang nih ya. Kalau lu loss 70%, berarti lu harus balikin kurang lebih 2 kali lipat ya. 140% ya bro ya, kurang lebih ya. 2 kali lipat. BBCA itu kalau dari 2016 itu naik 226%-an tuh, bro. Jadi kalau gua mau bego aja nih, dah loss gua masukin ke BBCA bisa juga, cuman waktunya agak lama sih. Ya. Mungkin yang lebih sedikit lagi BBRI sekitar 140%-an ya dari 2016, tapi takes time. Nah, masalahnya kalau kita di market ini sebenarnya kita mau bid waktu kan. Makanya supaya bid waktu ya kita harus ada porsi saham yang lebih gesit kali gitu ya, bro ya. Nah itu kalau dari gua ya, kalau mau gampang, udah yang loss gua taruhkan BCA tapi lebih lama ya nggak apa-apa juga, tapi lama banget gitu untuk BEP. Nah oke, balik lagi nih, kalau kayak BBTN tuh gimana sih bro? Ada perhatiin nggak? BTN yang kita dengar mau right issue ya dia ya. Jadi balik lagi, hajatan right issue BUMN itu Hans, itu perlu dicermati oleh teman-teman sebenarnya. Karena bagaimanapun itu tujuannya rata-rata yang BUMN ya, itu modenya itu sudah menurunkan porsi hutang, jadi dia modalnya jadi lebih tebal di sana. Nah, itu Pak Erick Thohir itu sempat mention lagi tuh, saya sempat lihat baca ulasannya, tadinya katanya BUMN itu mayoritas 70% pendanaannya oleh utang, 30% itu oleh kapitalnya dia. Tapi yang terjadi sekarang itu sudah berubah, hampir 65%-an itu sudah merupakan modal sendiri, sisanya udah pakai utang. Jadi porsi utang itu udah semakin kecil. Nah ini yang menarik. Jadi right issue di BBTN tentu pasti story besarnya untuk ekspansinya dia. Nah teman-teman tinggal cari timing masuknya, karena kan teman-teman pasti tahu semua. Right issue itu ketika harganya naik, nggak lama teoritis kan ke bawah tuh Hans. Mungkin banyak yang bertanya-tanya,
dan kaget kenapa harga jadi terbanting ke bawah, terus apakah di bawah kita tebus atau enggak. Nah, jadi teman-teman harus ambil strategi juga gimana caranya ambil saham-saham yang akan menuju right issue itu. Karena kalau kita melihat beberapa historis dari mulai zamannya BRI atau BRIS kemarin, SMGR, itu ketika beres hajatan right issue, kurang lebih seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, itu saham kembali lagi ke harga awalnya lagi. Jadi BTN kalau dari sisi story-nya itu tentu menarik. Tinggal teman-teman cari timing untuk masuk harganya aja. Ya. Jadi jangan sampai jadi ada merasa nyangkut. Kalaupun nanti udah terlanjur masuk dan sekarang lagi floating loss, tebus aja right issue-nya. Biar nanti dia terrata-rata ke bawah. Nah, tinggal tunggu momentumnya. Betul. Karena bagaimanapun gini loh, saya ngelihat di kondisi Q1, apalagi ngelihat story-story perbankan yang Hans juga sempat sampaikan tadi, itu nggak ada story jelek, apalagi dari sisi isu di laporan keuangan yang buruk, nggak ada. Full year-nya itu ciamik semua deh Hans, gitu kan. Jadi harusnya momentum-momentum penurunan ini ya ambil posisi buy di sana. BTN menarik kok, gitu. Ya. Nah, memang harapannya kan ada yang subscribe ya. Kebetulan kalau gua sempet baca-baca itu kayak dia punya subscriber tuh ada dari asing juga ya. Nah, mungkin periode subscribe untuk right issue-nya itu sampai tanggal 5 kalau nggak salah. Ya, coba lu lihat nanti ya. Berarti kalau memang kita masih mau subscribe ya ada 2 hari lagi lah. Nah, itu kalau by fundamental story ya. Tapi kalau by technical sebenarnya kalau kita mau pakai ya mungkin ya dulu taruh aja sekitar 10-11%, atau 12% risk, itu sebenarnya dari harga sekarang lumayan oke nih harusnya, bro ya. Tapi memang belum ada clear reversal ya teman-temannya kalau kita ngomong. Nah, mungkin key-nya adalah kalau waktu kita ngomong sebenarnya kita ngambil risk akan bagus apa enggak, kita bisa, teman-teman bisa lihat ya dari support yang paling dekat kita lihat ya, itu dia akan break dari supportnya banyak atau sedikit. Nah, kalau dia breaknya cuma tipis doang, itu most likely kita nggak bisa ngomong dia break support ya. Itu sebenarnya kayak false breakout ya, teman-teman ya. Kenapa? Kita nggak bisa secara emosional kita ngomong, oh ini break, berarti itu sebenarnya dia nggak kuat break. Alias breaknya tipis. Nah, sebenarnya waktu-waktu seperti itu, gua akan lebih berani nih masuk ke posisi inisial posisi dulu sih Bisma. Nah, makanya BBTN tadi kebetulan gue angkat karena gue lagi lihat juga sih. Nah, teman-teman kalau yang punya terima itu sebenarnya Tere pernah masukin soal BBTN sih. Waktu itu sebenarnya harga sekarang risikonya nggak gitu besar sih, 10-11% ya. Harusnya reasonable juga sih.